Google belum ada, YouTube belum ada. Itu Mas Robin sudah belajar komputer? Ya, jadi saya belajarnya dulu itu ketika SD itu dari perpustakaan. Cari buku yang temanya komputer, walaupun saya waktu itu belajar itu belum ada komputernya. Di luar sana sudah sedemikian rupa ada artificial intelligence dan sebagainya. Di Indonesia istilahnya ya baru mengadopsi aja gitu ya. Tapi itu pun masih belum maksimal. Dalam contoh aja. Sebenarnya di era artificial intelligence seperti ini untuk mendeteksi serangan, anomali serangan itu sudah sangat gampang. Gitu ya. Tapi kenapa ini Bisa terjadi? bisa terjadi? Sekelas negara datanya bisa kebobolan. Indonesia, pemerintah dalam hal ini Menkominfo yang menjadi pengelola itu gagal. Ada 3 kegagalan. Kegagalan dalam mengamankan sistem, kegagalan dalam mengamankan data, yang terakhir kegagalan dalam melakukan failover. Kalau yang berempati hanya orang Indonesia, berarti ini orang Indonesia gitu. Sebenarnya berapa sih Mas ranking keamanan digital kita tuh? Semacam indeks keamanan digital Indonesia itu? Nomor 4 Indonesia sebenarnya. Nomor 4. Tapi dari belakang. Terburuk dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori dalam acara Podcast NU. Alhamdulillah, sesi kali ini kita berbincang dengan salah satu kader muda NU, santri, dan banyak menginspirasi untuk warga NU pada umumnya karena prestasi yang beliau torehkan, terutama di bidang teknologi. Beliau bernama lengkap Muqarrobin Ma'rufi Syihab, atau kami biasa menyapanya Mas Robin Syihab. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Salam kenal Mas Rahman. Siap Mas. Pemirsa, di sini kita akan bincang soal kasus peretasan di Pusat Data Nasional, dan Mas Robin ini salah satu kader NU yang memang memiliki pengalaman di bidang teknologi. Kita akan minta Mas Robin untuk menanggapi, kemudian memberikan penjelasan seperti sebenarnya apa yang terjadi. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan profil beliau singkat tentunya. Yang pertama, beliau ini memang reverse engineer, kemudian pembuat antivirus ANSAF ya, dulu terkenal di tahun 2005, populer banget. Beliau juga pebisnis teknologi digital, berpengalaman di perusahaan cyber security, peneliti virus komputer, dan tentunya saat ini menjabat anggota pengurus Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU. Nah, ini juga yang menjadi kebanggaan buat kita semua. Beliau adalah alumni pesantren Pelosok Kediri, mengambil jurusan teknologi informasi di Universitas Sain Al-Quran Wonosobo. Beliau ini asli orang Wonosobo. Oke, Mas Robin, kalau baca CV Mas Robin ini sungguh sangat selalu berharap ke depan bagaimana caranya agar anak saya seperti ini gitu. Jadi Mas Robin ini sebenarnya boleh nggak bercerita ke kami bagaimana awal mulanya mengenal teknologi, seperti apa dulu perjalanannya di Nahdlatul Ulama. Rasa-rasanya santri yang masuk ke sini memang ada, tapi belum sebanyak ke bidang-bidang yang lain. Boleh bercerita kepada kami Mas, bagaimana perjalanan Mas Robin dulu sebagai santri, sebagai keluarga kiai, keluarga santri, kemudian memilih jalan di bidang teknologi. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Rahman. Iya. Ya, dulu saya itu memang dari kecil memang sudah suka komputer. Ya, sangat suka dengan komputer sehingga sampai orang tua saya itu terkejut ketika saya berhasil memperbaiki komputer, dapat bantuan dari pemerintah, pondok pesantren. Kebetulan orang tua saya punya pesantren. Oh. Ya, terus dapat bantuan oleh pemerintah, bantuan komputer untuk pondok dulu. Tetapi sayangnya komputernya itu komputer rusak. Komputer rusak. Iya. Dapat bantuan komputer tapi rusak. Rusak. Nah, pada waktu itu saya penasaran. Setiap malam saya otak-atik sampai akhirnya benar bisa jalan dan bisa dioperasikan. Dari situ orang tua saya membelikan komputer akhirnya. Oke. Itu di Wonosobo berarti ya? Di Wonosobo dulu, di Pentium 2 pada waktu itu. Saya waktu itu masih SD. Nah,
SD sudah ngotak-ngatik komputer. Ya betul. Ya SD dulu, setelah itu saya mondok juga pernah mondok di Lirboyo. Tapi waktu SD saya mondok di Lirboyo, cuman nggak lama. Kemudian saya mesantren SMP saya mesantren di Kebumen. Kemudian SMA-nya saya di Ploso. Ya. Nah, selama itu ya memang saya selalu terdistraksi oleh komputer karena memang sangat suka dengan komputer. Kemudian ketika SMA dulu saya coba membuat antivirus namanya Ansaf. Yang pada waktu itu juga masih ramai sekali komputer-komputer di Indonesia itu kena virus berontok. Usia berapa itu Mas bikin antivirus itu? 2000 itu berarti saya masih 19 tahun. 19 tahun? Iya. 19 tahun sudah bikin antivirus. Mengerikan ini Mas. Ya. Oke lanjut Mas. Ya. Umur 19 tahun saya buat antivirus, pada waktu itu masih ramai virus berontok. Nah kemudian saya setelah itu bekerja di perusahaan cyber security lah. Yang kerjanya itu saya di bagian blue team. Blue team itu yang bertahan diri dari serangan luar gitu. Jadi kalau di dunia security itu ada red team, ada blue team. Red team itu yang melakukan offensive attack ya, serangan yang ofensif gitu dari luar. Sementara blue team itu yang menahan dari dalam. Iya. Nah, saya dulu di bagian blue teamnya di sebuah perusahaan itu untuk mempertahankan serangan dari para istilahnya hacker lah seperti itu. Gitu. Kemudian saya bangun perusahaan buat startup, membuat sosial media. Dulu pernah ada namanya MindTalk. MindTalk. Ya, itu pada awal-awal Facebook muncul. Ya pada waktu itu kan ada Facebook. Sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak bisa bersaing di situ. Ya, kalah sama Facebook. Kalah sama Facebook. Dulu ada Facebook, terus ada Koprol, kemudian Koprol, terus ada Plug, terus ada Twitter. Gitu. Cuman yang Indonesia memang pada pertumbangan, yang masih tersisa sekarang yang global, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi sempat dulu kita punya user lumayan banyak, aktif usernya per hari bisa sampai 3 jutaan per hari. Oke. Pernah ada masanya itu. Oke. Mas Robin, berarti kan orang tua ini kiai Mas ya? Ya. Berarti bakat soal teknologi ini dari mana Mas yang nurunin Mas? Bisa dibilang dulu itu komputer masih sangat asing ya. Iya, masih sangat langka. Pada waktu itu masih sangat langka. Bahkan ketika saya ingin mempelajari komputer pun tidak menemukan sumber pelajaran dari mana-mana. Iya. Sehingga YouTube aja kan masih belum rame kan? Gak ada YouTube. Gak ada YouTube dulu. Google belum ada, YouTube belum ada. Itu Mas Robin sudah belajar komputer? Ya, jadi saya belajarnya dulu itu ketika SD itu dari perpustakaan. Cari buku yang temanya komputer, walaupun saya waktu itu belajar itu belum ada komputernya. Iya. Kemudian saya praktekkan ketika ada bantuan komputer rusak itu. Iya. Nah, kita taati itu. Tega-teganya tuh ngasih bantuan kok rusak. Iya, untung bisa dibenerin gitu. Untung bisa dibenerin. Ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin karena orang tua saya tahu kalau saya itu bisa main komputer, saya akhirnya dimasukkan ke kursusan dulu, kursus komputer. Oke, sempat di Wonosobo. Di Wonosobo, iya. Tapi sebelum kursusan itu memang sebelum saya masuk ke kursusan itu saya memang sering nongkrong di depan tempat kursusan, nungguin orang-orang anak-anak yang baru kursus dari tempat kursus, lalu saya minta di-share ilmunya. Wah, kok bisa ya? Ini iya, pada waktu itu. Apa namanya? Ide yang cemerlang ya. Iya, karena pada waktu itu orang tua saya kan memang tidak begitu menginginkan saya berkuliah di komputer lah istilahnya seperti itu. Tapi saya memang gigih banget pada waktu itu. Usia berapa itu Mas? Itu ya mungkin saya usia masih kelas 4 atau 5 SD ya. Masya Allah, 4 SD sudah punya ide cemerlang gitu ya? Iya, saya dulu seperti itu dulu. Padahal itu tempat kursusnya itu lumayan jauh dari rumah. Jadi saya itu jalan kaki biasanya dari rumah. Hanya untuk nungguin anak-anak baru kursus, pulang kursus. Terus ditanyain materinya. Akhirnya semakin semakin banyak ilmu yang dapat ya. Iya. Tapi orangnya ikhlas nggak tuh ngasihnya? Ikhlas karena apa? Kita sering sharing flash dulu disket namanya ya, disket yang gede-gede tapi ukurannya isinya game. Oh iya. Jadi kita sering akhirnya tuker-tukeran disk gitu untuk untuk sharing gitu. Oke, jadi murni otodidak Mas ya belajar soal otodidak. teknologi itu. Ya, betul. Luar biasa Mas. Rasa-rasanya kalau kita belajar otodidak sekarang bisa apa enggak ya?
Sekarang lebih mudah sebenarnya, mudah ya? lebih mudah. Ada Google, Ada Google ada dan YouTube. ada YouTube. Apalagi sekarang ada artificial intelligence kan, ada AI bisa belajar. Mudah banget sekarang, nggak pakai mikir belajar itu. Mas, ini sebelum masuk ke persoalan pusat data nasional yang sedang diretas nih, Ya. kan Mas Robin juga jarang-jarang mampir Suara NU ya Mas ya. Bagaimana Mas Robin memotret teknologi digital sekarang, baik tingkatan global maupun Indonesia? Ya, kalau secara global ya, teknologi ini memang berkembang sangat pesat ya. Mungkin Indonesia justru malah ketinggalan. Indonesia malah ketinggalan. Malah ketinggalan, ya. Di luar sana sudah sedemikian rupa ada artificial intelligence dan sebagainya. Di Indonesia istilahnya ya baru mengadopsi aja gitu ya. Tapi itu pun masih belum maksimal. Dalam contoh aja. Sebenarnya di era artificial intelligence seperti ini untuk mendeteksi serangan, anomali serangan itu sudah sangat gampang. Gitu ya. Tapi kenapa ini Bisa terjadi. bisa terjadi? Sekelas negara datanya bisa kebobolan. Iya. Oke, langsung saja karena Mas Robin sudah nyinggung soal itu. Saya minta tanggapan Mas Robin terkait dengan adanya peretasan di Pusat Data Nasional. Jadi bagaimana tanggapan Mas Robin selaku praktisi di bidang teknologi digital ini? Ya, menurut saya itu sebuah kecerobohan. Kecerobohan. Ya, kenapa kok kecerobohan? Karena gini, ada tiga hal di mana Indonesia, pemerintah dalam hal ini, Menkominfo yang menjadi pengelola, itu gagal. Ada 3 kegagalan. Kegagalan dalam mengamankan sistem, kegagalan dalam mengamankan data, yang terakhir kegagalan dalam melakukan failover. Ya, kegagalan mengamankan sistem berarti sistem itu berhasil diterobos masuk, compromised itu istilahnya. Berhasil diterobos masuk. Dan yang menerobos masuk itu malware, ransomware. Yang notabene kalau ransomware itu bisa dibilang serangan generik lah. Ransomware itu? Ya, bukan serangan yang bukan yang istilahnya kayak kalau peretasan itu kan serangannya spesifik. Tertuju. Sementara kalau ransomware itu kan sebenarnya generik. Ya. Jadi kenapa bisa sampai masuk? Pasti itu ada kelalaian. Itu yang pertama, kegagalan dalam mengamankan sistem. Kemudian yang kedua, kegagalan dalam mengamankan data. Datanya nggak hanya disalin oleh hacker, tetapi juga di ransom. Sehingga kita kehilangan data. Itu udah gagal juga. Ya, udah gagal. Apalagi tidak ada backupnya. Iya. Nah itu udah kegagalan, itu ceroboh. Iya. Yang ketiga, kegagalan dalam melakukan failover. Ketika itu terjadi, bagaimana mitigasinya sehingga layanan publik itu tidak terhenti. Kemarin, kejadian seperti kemarin, itu layanan publik terhenti. Di imigrasi orang antri sampai panjang. Ya, sampai lebih dari 1 hari, itu masih belum ke-resolve. Artinya apa? Itu sudah kegagalan juga. Jadi pemerintah sudah melakukan 3 kegagalan. 3 kegagalan. Triple kill, istilahnya seperti itu. Kalau kata anak games ya. Iya, triple kill ya. Triple kill. Ya. Oke. Beredar kabar juga bahwa peretasan ini semacam varian baru ya, serangan malwarenya jenis baru. Yaitu Brandkeeper ransomware. Apa itu, Mas? Ya, Brandkeeper itu turunannya Lockbit. Ya, Lockbit itu juga namanya ransomware. Jadi di dunia ini ada beberapa ransomware, jenisnya macam-macam banget. Yang paling terkenal itu ada Lockbit, yang kemudian ada namanya Conti. Conti itu sebelum Lockbit dulu. Nah, ini gede loh. Ini nggak cuman sekedar malware kecil-kecil. Kalau dulu di Indonesia pernah ada virus Brontok dan lain sebagainya, itu dibuat oleh individual, 1 orang. Tetapi ransomware seperti Lockbit, seperti Conti itu dikembangkan oleh sindikat, bisa dibilang. Kalau kita ngomong perusahaan, kayak perusahaan pengelolaannya, ada CEO-nya, ada CTO-nya, ada programmernya dan dibayar programmernya, terus ada tim negosiator, digaji. Nah, kalau programmernya itu saya baca-baca, programmernya itu digaji sekitar 2.500 USD. Sementara kalau tim negosiatornya itu digaji berdasarkan keberhasilan yang dia dapat tebusannya. Iya. Jadi memang luar biasa. Tidak sekedar malware. Makanya kalau kita bilang Indonesia ini itu sangat rentan terhadap serangan ransomware kayak gini apabila ini tidak dikelola
dengan baik. Nah, kita balik lagi ke BrainChipper. Nah, Lockbit sendiri itu beberapa foundernya itu udah ditangkap. Di mana tuh, di Amerika apa di Kalau konon sih ada di Rusia ya. di Rusia ya? Conti juga dulu ada di Rusia. Nah, udah ditangkap, tetapi salah satu dari pegawainya lah istilahnya, itu sempat membocorkan, bisa dibilang rahasianya, alatnya yang dipakai untuk membuat malware, untuk membuat virusnya. Namanya itu Lockbit 3, version 3, Lockbit 3 Builder. Atau mereka nyebutnya itu Lockbit Black. Nah, Lockbit Black ini, dia itu builder yang bisa dipakai untuk membuat varian baru. Nah, varian baru ini dimodifikasi lalu dikasih nama BrainChipper. Nah, inilah yang dicoba disisipkan masuk ke dalam sistemnya PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Iya. Kalau jenis lain Mas, sebelum BrainChipper ini apa yang biasanya sering menyerang data? WannaCry. Ya? Pernah Indonesia kena WannaCry dulu kan? Pernah juga ya. Ya, makanya kalau kita kenal lagi sebenarnya kita belajar gak sih dari kesalahan dulu? Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal dampaknya Mas, gimana nih ransomware soal BrainChipper ini dampaknya seperti apa ketika dia melakukan penyerangan terhadap data kita? Dampaknya itu ya lumayan dahsyat ya. Dahsyat ya. Pertama, korbannya jelas warga negara Indonesia sendiri. Dengan data pribadinya itu dijual belikan di forum hacker, itu kita bisa ditarget apapun, pinjol, bisa dipakai buat daftar pinjol. Kita nggak tahu tiba-tiba kita daftar pinjol, ya. Kemudian kita juga bisa tiba-tiba datanya dipakai untuk pelaku kejahatan, misalnya untuk scam, ya. Terus kemudian bisa juga data kita dipakai untuk ya macam-macam lah, ada banyak hal. Itu yang dari diri kita. Kalau untuk layanan publik jelas kemarin imigrasi itu dampaknya. Iya. Ya. Dan imigrasi itu bahaya sekali. Misalnya itu gagal sistemnya, terus kita tidak bisa memverifikasi orang keluar masuk. Artinya ada kemungkinan teroris masuk. Iya kan? Karena kita tidak bisa scanning. Benar. Kita tidak bisa scanning siapa aja yang masuk nanti. Karena dilakukan secara manual, kita tidak tahu ini orang siapa. Ada track recordnya enggak. Nah itu dampaknya itu efek dominnya besar. Itu baru yang sekarang. Saya yakin hacker yang melakukan pencurian ini itu belum merilis semua data. Kalau kemarin kan kita lihat setiap beberapa hari dia ngerilis data dari Dishub, dari Polri, dari mana, terus kemarin yang hari ini dari Kominfo. Hari ini kita ngomong dia baru ngerilis dari Kominfo juga. Tetapi saya yakin dia akan ngerilis hal yang lebih besar nanti suatu saat kalau ini tidak segera ditangani dengan benar atau serius. Dan dampaknya mungkin bisa berbahaya. Atau mungkin itu juga alasan dari Budi Ari minta rapat dengan DPR itu tertutup karena mungkin ada rahasia negara yang sangat penting. Saya tidak tahu itu. Tetapi apa ini berkaitan atau tidak? Salah nggak kalau saya ngomong ini bagian dari keteledoran pemerintah? Itu pasti keteledoran pengelolaan. Ya tadi itu ciri-cirinya keteledoran tadi tiga kok lolos semua. 3 kegagalan tadi ya? Iya, kalau cuma 1 kita bisa bilang itu kebetulan karena kita ditarget atau diserang. Tetapi kalau 3 sekaligus kita susah untuk bilang itu sebuah kebetulan. Kira-kira menurut Mas Robin apa motifnya ini? Motif siapa? Yang Motif penyerangnya? yang menyerang. Nah, jadi saya tadi bilang bahwa serangan ransomware biasanya generik ya. Generik. Jadi biasanya yang nggak menyasar secara khusus. Ya. Tetapi kalau kita mengutip dari investigasi sementaranya BSSN, itu kan mengatakan bahwa ada indikasi infiltrasi lah. Infiltrasi. Infiltrasi dari sistem Windows Defender yang mencoba dihentikan pada tanggal 17 Juni itu. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti kemungkinan ada orang yang coba menyusupkannya, kemungkinan. Nah, kita tidak bisa mengabaikan fakta itu juga. Menyusup itu artinya orang internal berarti Mas? Nah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kenapa? Apakah ini hanya teori konspirasi? Belum tentu. Karena Lockbit yang merupakan operator ransomware terbesar di dunia, itu punya track record memiliki program afiliator atau program afiliasi. Jadi, salah satu cara kerjanya itu adalah membuat afiliasi. Siapa yang berhasil menyusupkan ransomware ke dalam sebuah sistem dan berhasil mendapatkan tebusan, maka orang itu akan mendapatkan bagi hasil. Iya. Nah, program afiliasi ini dikasih nama ransomware as a service, layanan ransomware, gitu ya. Nah, ini ternyata sangat terkenal, maksudnya sangat
sangat laris lah istilahnya. Sangat laris. Banyak yang melakukan itu ransomware. Itu kenapa Lockbit itu sangat kaya. Sangat kaya sekali. Karena apa? Ada agen-agen yang melakukan infiltrasi dari dalam. Itu pusatnya di mana, Mas? Rusia juga? Ya, konon sih di Rusia. Saya kurang tahu. Tapi pekerjanya itu biasanya nyebar, nggak di satu tempat. Di berbagai negara ya? Di berbagai negara. Biasanya Rusia itu biasanya hanya dipakai sebagai proxy aja. Karena kalau Rusia kan orang bilang stereotipnya Rusia itu orang-orang jahat. Iya. Iya kan? Sehingga orang biasanya menggunakan Rusia itu untuk sebagai kayak tempat buat menjaga diri biar nggak di semacam kambing hitam gitu ya. Salah satu itu atau mungkin juga untuk membuat FBI itu agak males untuk mengarah ke sana. Iya. Tapi ada beberapa yang bilang Rusia akhirnya ketangkep juga ya orang Amerika sendiri. Itu ada. Seperti contohnya ya beberapa foundernya dari Darknet Forum itu bilangnya nama pakai nama-nama Rusia dan sebagainya, tetapi ternyata orang dari Amerika sendiri. Oke. Gitu. Selain 3 kegagalan yang sempat disinggung di awal oleh Mas Robin tadi, apalagi indikasi bahwa ini tuh memang keteledoran dari kita, dari pemerintah, dari pengelolaannya gitu. Apalagi Mas yang bisa disampaikan oleh Mas, yang bisa dilihat oleh Mas Robin? Sekelasnya malware ransomware itu bisa masuk dengan mudah ke PDNS, itu sebuah keteledoran menurut saya. Karena biasanya sistem sekelas negara itu berlapis-lapis. Harusnya begitu Mas? Harusnya berlapis-lapis. Saya pernah bekerja untuk bank dulu. Jadi vendor. Itu ketika kita mau melakukan update aplikasi aja, itu kita melewati beberapa prosedur yang sangat ketat sangat ketat sekali. Sehingga kita tidak bisa sembarangan menyisipkan apa-apa ke dalam sistem. Bahkan untuk menjalankan program, itu yang eksekusi mereka. Kita hanya bilang tolong dieksekusi ini melalui TeamViewer, aplikasi untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Kita tidak melakukan sendiri. Itu seketat itu. Bahkan server yang kita kembangkan di dalam itu dipisahkan dengan servernya bankingnya. Nah artinya apa? Sekelasnya bank itu memiliki standarisasi keamanan yang lumayan ketat seperti itu. Apa masa sekelasnya negara ransomware aja bisa kena? Oke. Mas, Indonesia kan tidak pertama kali ya diretas oleh hacker. Dan itu langsung nyasar ke data-data yang dikelola oleh negara, Mas. Sebenarnya ada apa dengan keamanan digital kita? Sebenarnya ya, kenapa Indonesia itu dibilang lemah istilahnya seperti itu, secara digital, sering sekali kena serangan. Ya. Kalau saya melihat ini bukan hanya masalah teknologi aja, tetapi masalah tata kelola. Tata kelola. Ya masalah tata kelola. Istilah dari pengampu kebijakan. Tata kelola data maksudnya ya, data. Ya, yang tidak sesuai prosedur. Sebagai contoh ini, sebagai contoh. Waktu Kominfo dipanggil DPR kemarin mengatakan bahwa kurang dana untuk pencadangan, iya kan, kekurangan anggaran. Padahal kenyataannya itu sudah dianggarkan di tahun 2023. Ya. Itu ada surat anggarannya itu 2,5 M sekian untuk backup. Ya, untuk backup. Artinya anggaran tersedia sebenarnya. Ada, tersedia. Ya, kalau bilang nggak ada anggaran itu kebohongan publik. Ya, itu ada anggarannya. Nah, tapi ini kenapa tidak dilakukan? Berarti itu tata kelola yang tidak pas, sesuai gitu. Dan bisa jadi literasi soal keamanan digitalnya juga masyarakat kita atau pemerintah kita juga masih biasa kali Mas ya? Iya, betul. Jadi saya boleh bilang sebenarnya sistem tata kelola digital Indonesia itu tidak dipegang oleh orang-orang profesional yang kompeten di bidangnya. Oke. Ya, mungkin hanya sekian persen yang ada di dalam sana yang mengerti apa yang sedang dilakukan. Gitu. Iya. Tapi kan yang terbaru juga kan akhirnya si hacker juga mengumumkan bahwa dia memberikan kata kunci akan memberikan besok Rabu. Ya, kata kunci yang cuma-cuma dengan beberapa catatan, salah satunya adalah memasukkan orang-orang ahli di dalam pengelolaan data pusat data nasional tadi. Tanggapan Mas Robin gimana soal ini? Nah, saya justru curiga suspicious ya dari
dari hal itu. Curiganya gimana tuh Mas? Karena sepanjang saya ketahui tentang ransomware, para operator ransomware itu hampir tidak pernah memberikan key-nya secara gratis. Apapun itu. Dan mereka itu berdarah dingin, nggak pernah ada empatinya. Nggak pernah ada empati. Yang empati hanya orang-orang Indonesia. Mereka tuh jahat berarti ya? Iya. Kalau yang berempati hanya orang Indonesia, berarti ini orang Indonesia gitu? Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi ada kemungkinan. Karena apa? Logbit Builder tadi saya sampaikan, Logbit Builder itu open. Siapapun bisa membuat. Saya jenengan bisa membuat. Dalam nggak sampai sehari kita udah membuat varian baru dari BrainChipper. Oke. Dan ini bisa saya sasarkan. Saya punya akses di sini, ada server misalnya. Saya masukkan, sudah selesai. Itu nanti yang megang kuncinya cuman saya. Oke. Nah, siapapun bisa buat. Artinya apa? Artinya yang menyerang belum tentu dari luar. Dari BrainChipper asli, dari Logbit. Dari orang-orang pembuat Logbit itu belum tentu. Bisa aja orang yang memanfaatkan Logbit Builder tadi, yang toolnya bisa kita pakai itu kan dibocorin Logbit Builder. Jadi ada skandal di dalam sindikatnya Logbit, di mana salah satu developer atau orangnya atau programmer yang bekerja di sana itu membocorkan programnya, sehingga semua orang sekarang bisa membuat varian BrainChipper lah istilahnya seperti itu. Iya. Jadi artinya apa? Bahaya banget. Iya bahaya banget Indonesia. Siap. Tapi saya melanjutkan tadi soal keamanan digital yang begitu lemah. Sebenarnya berapa sih Mas ranking keamanan digital kita tuh? Semacam indeks keamanan digital Indonesia itu? Nomor 4 Indonesia sebenarnya. Nomor 4. Tapi dari belakang. Terburuk dong. Ya. Indonesia itu merupakan negara yang paling tidak siap menghadapi serangan cyber nomor 4 di dunia. Itu berdasarkan dari PCMag yang melakukan analisis itu. Ya, nomor 4 dari yang terburuk itu yang nomor pertama itu Ekuador, Pakistan, Algeria, baru Indonesia nomor 4. Yang terburuk itu. Yang terburuk. Ya. Kita masih kalah sama Vietnam. Vietnam itu nomor 10 terburuk. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan tetangga terdekat kita jauh sekali. Yang terbaik justru malahan Singapura. Singapura ya. Singapura nomor 1. Kenapa mereka bisa Mas? Nomor 2 Malaysia, nomor 3 nomor 1 Singapura, nomor 2 Amerika, nomor 3 Malaysia. Ya, kenapa justru malah tetangga kita yang terbaik semua? Iya. Ya, karena orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu berdasarkan meritokrasi. Meritokrasi, keahliannya. Ya, itu. Kalau kita kan berdasarkan politik ya. Siapa yang terdekat kita kasih jabatan. Itu aja biasanya. Nah, itu dampaknya. Sebenarnya ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Padahal yang namanya negara bisa dibilang maju atau tidak, salah satu ukurannya adalah teknologi. Sementara yang ngurusin teknologi malahan orang tidak kompeten di bidangnya, itu justru akan membuat negara kita dampaknya kayak gitu. Iya Mas, benar. Kan kalau sesuatu yang tidak diberikan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya kan. Betul sekali. Dan sekarang kita sudah kena kehancurannya. Oke Mas, sebelum masuk ke yang lain, saya pengen nanya sebenarnya cara kerja hacker atau peretas itu seperti apa sih Mas? Ya, kita lebih spesifik ngomongin ransomware yang sekarang BrainChipper terjadi. aja ya, biar tidak terlalu meluas. Nah, BrainChipper sendiri itu cara kerjanya seperti ini. Jadi nanti operatornya atau threat actor yang orang jahatnya ini itu akan membuat satu virus gitu, satu virus komputer. Kita sebut ini sebagai program jahat atau malware. Nah, malware ini itu dibuild atau dibuat menggunakan sebuah program. Nah, kita sebut aja program ini builder. Nah, itu kayak kalau kita mau membuat video, misalnya kita podcast kayak gini, habis ini kita render. Nah, ada programnya, namanya kayak misalnya Adobe Premiere atau macam-macam, ada program untuk menghasilkan nanti hasil renderannya video finalnya kan. Iya betul. Nah di malware jangan salah, ada program juga untuk membuild atau mengkompilasi program malware juga. Waduh. Jadi kalau kita bilang tenang aja, teknologi kita sekarang udah lebih canggih masalah keamanan, untuk membuat aplikasi itu juga lebih canggih. Iya. Anak-anak kecil sekarang bisa membuat, anak SD bisa membuat ransomware skala Logbit yang menyerang PDNS sekarang. Itu bisa karena ada tools ini, alatnya itu. Nah, tools ini nanti ketika sudah dibuat itu ada 2 program. Itu program locker. Kalau ini yang di kasusnya Logbit ya, itu ada program locker sama unlockernya.
Yang locker inilah yang nanti akan disebarkan atau disisipkan. Sementara yang unlockernya itu kita simpen. Sama orang jahatnya itu disimpan. Buat apa? Kalau mereka minta kalau mereka istilahnya mau menebus ransomnya, program yang dikunci, nanti kita baru berikan ini. Oke. Nah, selama ini nggak diberikan, itu hampir mustahil untuk bisa mengembalikan. Gitu. Nah, terus ketika sebuah malware ini diproduksi dari program ini, itu ada ID-nya, ada identity, kode lah. Kode ini untuk apa? Kode ini nanti bisa dipakai untuk komunikasi dengan operatornya untuk nego harga. Ya, jadi nanti ada websitenya. Jadi ketika nanti komputer korban itu kena serangan, misalnya PDN nih kena serangan, itu nanti ada satu file readme gitu istilahnya, yang ditaruh di dalam direktori yang paling gede sih, misalnya itu ditulis di situ bahwa data kalian kami sandra istilahnya. Untuk mengembalikan semuanya itu kita akan berikan kata kuncinya lah istilahnya seperti itu. Misalnya kalau dalam kondisi ini adalah private key. Nah, private key ini nanti akan kita berikan. Tetapi itu harganya 8 juta US. Dalam bentuk Monero. Ini Monero nanti saya jelaskan. Nah, link ini nanti ketika diklik itu dia tinggal masukin kode yang tadi itu tadi. Langsung nanti akan muncul chatbot untuk chatting dengan tim negosiator dari timnya Lockbit tadi. Jadi Lockbit itu kan tadi ada programmer, ada CEO-nya, terus ada tim negosiator. Nah, tim negosiator ini akan nego di situ dan akan mengkonfirmasi sudah bayar apa belum. Nah, ketika sudah berhasil membayar, baru mereka akan merilis kuncinya untuk membuka data-data yang ada di sini. Nah, cara kerjanya seperti itu. Oke. Tapi data tetap dicuri apa tetap dikembalikan? Tetap dicuri. Biasanya walaupun sudah dibayar, itu mereka akan merilis. Licik banget orangnya. Iya betul. Jadi ini cuma bayar untuk mengembalikan data. Mengembalikan data doang. Ya, tetapi tidak untuk mengamankan data dari penyebaran lah, istilahnya dirilis. Karena mereka biasanya tetap datanya masih dijual. Iya. Oke Mas, kalau tadi kan cara kerja, kalau sekarang bagaimana cara melawannya Mas? Cara menanganinya? Cara menanganinya. Ya, cara menanganinya sebenarnya ya ada banyak cara lah. Kalau kita ngomong best practice security ya jangan buka link, jangan download program bajakan, ya, terus jangan sembarangan nginstal program di komputer utama dan lain sebagainya. Itu best practice-nya udah banyak diajarkan oleh orang-orang. Tetapi sebenarnya yang paling sulit di sini, walaupun standarisasi ISO 27001 sudah diterapkan, standarisasi keamanan data sudah diterapkan, tetapi kalau tadi yang menyisipkan adalah orang dalam melalui program afiliasi, itu sama aja. Sama aja. Percuma seaman apapun kalau ada orang dalam yang menyisipkan tetap masuk juga. Misalnya kayak investigasinya BSSN yang sementara itu menyatakan ada penghentian usaha menghentikan Windows Defender, itu bisa dibilang dilakukan secara manual oleh seseorang. Iya. Dan itu harus dihentikan orang itu. Nah, betul. Nah, ini artinya apa? Kita nggak cuma ngomong masalah keamanan secara teknologi, tapi juga secara akhlak pegawainya. Betul. Akhlak iman. Nah, itu yang biasanya miss. Seaman apapun sistem kita sudah kita benteng dengan berbagai macam, yang masukin adalah orang dalam. Orang dalam, karena orang dalam lebih canggih biasanya kan. Tahu salahnya. Tahu salahnya. Ya, jadi ini pelajaran buat kita bahwa ketika kita merekrut orang di posisi strategis, kita tidak hanya bisa melihat keahliannya, tetapi juga akhlaknya, kepribadiannya. Itu kenapa anak-anak pesantren itu seharusnya cocok untuk mempelajari teknologi karena itu yang paling dicari untuk kondisi di bagian yang sangat kritikal seperti ini. Betul. Karena di pesantren lah kita diajarkan akhlak. Ya. Iya, bahaya juga Mas. Data-data kita, Masya Allah, disalahgunakan. Oke Mas, kalau boleh saya tanya ke Mas Robin nih. Ketika Mas Robin menjadi bagian dari pengelola, misalnya bagian dari pemerintah yang dilibatkan di sana untuk menangani persoalan ini, apa yang akan dilakukan Mas Robin? Saya mungkin akan setiap beberapa waktu sekali melakukan pengecekan audit di lapangan. Karena tidak semua, kadang orang-orang yang bawah itu menyatakan ini sudah 100% coverage sistemnya menggunakan ini, tetapi belum tentu seperti itu. Kadang ada beberapa yang masih miss. Jadi kadang harus kita cek, sering-sering kita cek.
Ya, kalau kita cuma percaya aja dengan apa yang dikerjakan di lapangan dengan vendor dan sebagainya, lalu kita tidak ngecek secara acak gitu, kita biasanya kecolongan. Iya, iya. Seperti itu. Oke Mas, dari kasus ini Mas, apa yang bisa direkomendasikan Mas Robin sebagai praktisi di dalam dunia teknologi ini? Ya, kalau untuk pemerintahan jelas saya ingin pemerintah itu lebih serius melihat teknologi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita bisa ngerasain kemarin imigrasi kewalahan, berarti walaupun kita bukan orang IT tapi kita merasakan dampaknya misalnya karena masalah teknologi kita tidak bisa lepas dari itu. Sehingga tolong pengelolaan teknologi digital Indonesia ini itu dihandle oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang profesional di bidangnya, Yang ahli itu. yang ahli di bidangnya. Karena apa? Karena masalah data ini bukan masalah sepele. Masalah data juga masalah kedaulatan negara. Betul, betul. Kedaulatan negara itu tidak hanya sebatas fisik, ruang fisik, tetapi juga data negara itu masuk ke dalam kedaulatan negara. Sehingga kalau kita bilang ini sudah mengancam kedaulatan negara, apa kita tidak akan lebih serius dalam menghadapi masalah seperti ini? Karena saya yakin apabila tidak diterapkan meritokrasi terutama di teknologi ini, kejadian serupa seperti ini akan kejadian lagi. Ya, pasti akan kejadian lagi. Pasti akan kejadian lagi suatu saat. Iya. Oke. Terima kasih Mas Robin sudah berbagi pengalaman dan berbagi cerita dan ilmu yang disampaikan tadi sudah sangat banyak ya, terutama kaitannya dengan kasus peretasan di Pusat Data Nasional. Mungkin terakhir Mas Robin, apa yang ingin dipertegas oleh Mas Robin kaitannya dengan kasus ini? Mungkin apa ada yang masih mau disampaikan Mas? Kalau saya pesannya untuk pemerintah tadi, bagian sistem pengelolaan digital, data digital di Indonesia itu harus dipegang oleh orang-orang yang kompeten. Karena itu sudah berdampak kepada masyarakat luas. Dan tidak hanya sekedar sesederhana ransomware aja, tetapi next kalau tidak diatasi dengan baik itu bisa berakibat fatal terhadap ekonomi negara. Untung BI menolak menggunakan PDN. Oh, BI itu menolak ya? Kalau kemarin mau, akhirnya servernya ditaruh di sana, mungkin kita akan terguncang secara ekonomi juga. Astagfirullahaladzim. Siap Mas Robin. Ya. Terima kasih sudah mampir ke Suara NU. Kita doakan mudah-mudahan Mas Robin sehat terus. Dan yang paling penting terus memberikan inspirasi untuk kita-kita sebagai kader-kader muda NU. Amin. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan pemerintah sanggup menangani persoalan ini. Ya. Oke, demikian pemirsa Suara NU perbincangan kami dengan Mas Robin kaitannya dengan kasus peretasan di Pusat Data Nasional. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.